Oke teman-teman, langsung saja ya untuk bahannya. Di sini udah aku siapin 500 gram beras ketan. Ini kita rendam dulu. Di sini untuk ngerendam aku pakai air panas ya. Jadi biar nggak terlalu lama ngerendamnya. Ini kita rendam kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Kalau misal pengen hasil beras ketannya nanti lebih lembut itu 1 jam aja ya. Kalau misal nggak perlu terlalu lembut itu cukup 30 menit. Nah, setelah direndam 1 jam ini hasil beras ketannya lebih lembut, kita buang airnya dan cuci hingga bersih. Ini setelah dicuci bersih, kita tuang ke dalam panci rice cooker. Jadi di sini aku pakai rice cooker, nggak perlu diulang bolak-balik ngukusnya. Nah, kalau udah kita tambahkan 2 lembar daun pandan atau secukupnya. Kemudian 400 ml air ini kita tambahkan setengah sendok teh garam ya airnya, kita aduk sampai rata. Kalau udah kita tuang ke dalam beras ketannya. Setelah itu langsung aja kita masak. Jadi ini seperti masak nasi kayak biasanya ya, tinggal dipencet aja tombol cookingnya. Kita tunggu sampai matang. Sambil menunggu beras ketannya matang, ini kita siapkan kelapa parut secukupnya, tambahkan sedikit garam, sedikit aja. Kita aduk sampai rata. Untuk kelapa parut ini aku pakainya dari 1 butir kelapa ya. Sebenarnya setengah butir kelapa udah cukup, tapi kalau misal teman-teman suka kelapa parut dibanyakin aja nggak apa-apa. Nah, kalau udah langsung aja kita kukus. Ini aku pindahin ke dalam mangkuk ya atau loyang. Nah, untuk mengukus sebelumnya di sini udah aku panaskan air, ini udah mendidih. Jadi langsung aja kita kukus biar lebih harum, lebih wangi. Aku tambahkan daun pandan secukupnya. Atau boleh daun pandannya ditaruh di kelapanya atau ditaruh di air kukusannya jadi selera. Kita kukus sebentar kurang lebih 15 menit. Jadi memang ngukus kelapa ini nggak usah terlalu lama, sebentar aja. Ini biar lebih lebih awet aja, nggak cepet basi, lebih tahan lama. Nah, setelah 15 menit udah cukup, langsung aja kita angkat. Oke, ini untuk ketannya juga udah matang, aromanya enak banget, harum sekali. Bisa kita aduk-aduk dulu ya, biar lebih merata matangnya. Kalau udah bisa kita sisihkan dulu. Untuk bahan selanjutnya kita siapkan gula merah secukupnya. Di sini aku pakainya 300 gram. Kita iris-iris dulu. Kalau udah kita tuang ke dalam panci. Tambahkan 2 lembar daun pandan atau secukupnya, setengah sendok teh garam, 200 ml air. Kemudian langsung kita rebus sambil sering-sering diaduk ya, biar gula merahnya cepat larut. Setelah mendidih dan gula merahnya larut, langsung kita angkat. Dan jangan lupa untuk disaring. Selanjutnya kita siapkan loyang. Di sini loyangnya aku lapisin dengan daun pisang dan diolesin dengan minyak goreng. Jadi biar nanti nggak lengket. Karena biasanya ketan kalau udah matang itu agak lengket ya. Jadi aku lapisin dengan daun pisang dan diolesin dengan minyak goreng. Kemudian ini untuk beras ketannya tadi yang udah mulai setengah matang, kita ambil dulu daun pandannya. Sebenarnya udah matang, tapi biar lebih matang lagi nanti kita kukus. Nah, ini sebelum dikukus kita campur ya dengan air gula merah yang tadi udah kita rebus. Kita masukkan dikit-dikit sambil diaduk-aduk. Nah, ini harus benar-benar merata ya. Kalau udah merata, sekarang tinggal kita tuang ke dalam loyang yang udah dilapisin dengan daun pisang dan diolesin dengan minyak goreng. Kalau udah, setelah itu langsung aja ya kita kukus. Sebelumnya di sini udah aku panaskan air. Ini udah mendidih, jadi langsung aja kita kukus. Seperti biasa, untuk tutup kukusannya aku beri lapisan kain seperti ini agar uap airnya tidak menetes ke bawah. Kita kukus sebentar 15 menit karena tadi udah agak matang ya, jadi sebentar aja ngukusnya. Nah, setelah 15 menit langsung kita angkat. Ini memang warnanya agak hijau ya, karena mungkin kena pandan, karena tadi pandannya memang pakainya banyak ya. Nah, sewaktu panas ini langsung kita pindahkan ke dalam loyang. Loyangnya ini aku nggak pakai loyang tinggi ya, jadi ini loyang kayak nampan yang biasa dibikin untuk kue-kue kering. Ini kita pindahkan sambil dipadet-padetin. Dan di sini aku lapisin dengan daun pisang, jadi biar nggak nempel. Sebenarnya nggak usah dibentuk juga nggak apa-apa ya, jadi selera aja. Ini biar lebih cantik, jadi aku bentuk kotak. Kemudian kita balur dengan kelapa parut yang tadi udah dikukus. Kalau di daerah aku ini namanya kue ketan salak, mungkin di daerah teman-teman namanya lain, bisa langsung komen di bawah ya. Nah, hasilnya cantik sekali. Jadi untuk ketan salak ini memang nggak pakai santan, tapi pakai taburan kelapa parut. Sekarang tinggal kita potong-potong aja, ukurannya sesuai selera. Jadi sekali lagi, misal teman-teman nggak usah dibentuk kotak, itu nggak apa-apa ya. Biasanya itu langsung ditaruh di piring, lalu diberi dengan tambahan kelapa parut. Teksturnya lembut dan kenyal.
Enak banget, manisnya pas, manis legit, gurih gitu, enak banget. Cocok sekali buat cemilan dan dibuat acara-acara juga sangat cocok ya. Ini biasanya untuk acara-acara kayak lamaran, nikahan, ataupun acara-acara arisan juga cocok banget ya. Nah, misal ini dibuat untuk ide jualan, itu bisa ditaruh di kotak mika seperti ini. Bawahnya jangan lupa diberi dengan lapisan daun pisang biar lebih cantik. Lalu untuk atasnya kita beri dengan tambahan kelapa parut. Cantik banget. Ini bisa dijual 3.000 atau disesuaikan di daerah masing-masing ya.